Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Ana Marwani, CGP Angkatan 7 dari SMK Bina Utama Kendal akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata banyak hal yang masih kurang tepat dalam penerapan di dalam kelas. Di antaranya, rasa percaya saya pada keberhasilan pembelajaran dengan KKN sebagai acuan utamanya. Semua materi juga harus disampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Terkadang, saya sering mengabaikan perasaan mereka dalam menerima pembelajaran. Bagi saya, peserta didik bagaikan kertas kosong yang bisa ditulis dan digambar sekehendak hati saya. Beberapa kali saya menemukan peserta didik yang tidak mengerjakan PR. Biasanya, saya memberikan sanksi atau punishment dengan meminta mereka mengerjakan dan menyelesaikan PR di luar kelas. Saya tidak pernah bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apakah kamu mengalami kesulitan mengerjakan PR?" maupun menanyakan hal lain tentang alasan mengapa mereka tidak mengerjakan PR. Bagi saya, peserta didik harus menerima dan mengikuti pembelajaran dengan baik, menyelesaikan tugas dan PR yang saya berikan, serta mendapatkan nilai tuntas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal baru yang hampir mengoreksi sebagian besar cara pandang saya tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang memanusiakan, bukan memaksakan. Karena pada dasarnya, setiap anak memiliki minat, bakat, dan potensi yang melekat pada dirinya. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa pendidik harus menuntut? Bukankah anak sudah memiliki bakat dan potensi yang melekat pada diri mereka? Jawabannya sama dengan, apakah biji jagung yang baik masih membutuhkan tanah subur dan pupuk yang baik? Jawaban inilah yang menjadi dasar pemikiran KHD tentang pendidikan. Biji jagung ibarat peserta didik, dan pendidik ibarat petani yang selalu menjaga dan merawat tanaman. Petani memastikan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Tugas pendidik hanya menemukanali minat, bakat, dan potensinya, menebalkan laku kekuatan kodrat dari peserta didik, dan membimbing peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Trilogi pendidikan KHD berupa Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani mendasari peran pendidik sebagai pamong,
Selain mengajar atau transfer of knowledge, pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Artinya, pendidik harus bisa menjadi teladan, bisa memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didik. Saya semakin paham dan menyadari bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakter, bakat, minat, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda-beda, lengkap dengan segala kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan mengenali kodrat mereka, bakat dan potensinya dapat tumbuh dengan baik. Ini merupakan awal dari pendidikan yang menuntun dan memerdekakan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah mewujudkan pendidikan yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama, pembelajaran berorientasi pada gaya belajar peserta didik. Dengan berdiskusi bersama rekan sejawat atau MGMP mata pelajaran di sekolah, saya akan merencanakan pembelajaran yang bisa mengakomodasi perbedaan gaya belajar anak. Misalnya, pembelajaran melalui diskusi, praktik, dan demonstrasi. Yang kedua, sebagai pendidik, saya harus mampu menjadi teladan yang baik, mampu memberikan semangat dan mendorong peserta didik dalam rangka menemukan kekuatan kodrat peserta didik, menumbuhkan dan mengembangkan minat, bakat, dan potensinya, agar mereka dapat menebalkan laku kekuatan kodratnya dengan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Yang ketiga, melakukan refleksi setiap pembelajaran, berusaha membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, serta memberi ruang yang seluas-luasnya sehingga terbangun kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia untuk kita semua.